Di tengah bentangan luas savana dan semak belukar yang membentang sejauh mata memandang, Kenya, sebuah negara yang terletak di Afrika Timur, berjuang melawan musuh yang tidak kenal lelah bernama kekeringan. Matahari yang terik mengirimkan kabut panas yang mengeringkan sumur-sumur kehidupan serta mengubah tanah yang pernah subur menjadi debu dan retakan yang tidak berujung. Sungai-sungai yang pernah mengalir deras, kini hanya menyisakan aliran tipis atau bahkan menghilang sama sekali, meninggalkan ikan-ikan yang terdampar di dasar yang retak serta kering. Pohon baobab yang pernah kokoh kini tertunduk dengan lesu, sementara satwa liar seperti gajah hingga singa yang perkasa semakin putus asa untuk mencari oasis yang semakin langka di tengah padang pasir yang terus meluas. Di sisi lain, masyarakat lokal yang jiwa dan raganya telah terikat dengan tanah ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Para petani menatap langit dengan harapan, menunggu hujan yang tidak kunjung datang untuk menghidupkan kembali ladang-ladang mereka yang tampak tandus. Kekeringan telah menyebabkan Kenya semakin panas setiap detik, memperluas area gurun dan gagal panen, yang kemudian membuat jutaan orang mungkin harus segera meninggalkan tanah mereka karena kondisi cuaca ekstrim. Kekeringan di Kenya telah menyebabkan banyak hewan bergelimpangan. Tumpukan bangkai hewan yang membusuk dapat ditemukan di mana-mana. Setelah kekeringan parah di negara ini menyebabkan hampir 4,5 juta orang kelaparan. Parahnya, masalah kekeringan tidak hanya berdampak pada hewan dan menurunnya hasil panen, tetapi juga berdampak sangat serius terhadap pendidikan. UNICEF dalam sebuah laporan mengatakan bahwa lebih dari 400.000 siswa Kenya telah terkena dampak kekeringan, dan diperkirakan terdapat sekitar 66.000 siswa telah putus sekolah secara nasional. Memang, hujan telah terjadi pada sebagian besar wilayah dengan lahan terdegradasi dan terkonsentrasi dalam beberapa kali hujan lebat. Namun masalahnya, lapisan atas tanah yang kering serta keras menyebabkan sebagian besar air tidak dapat diserap dengan baik. Hujan deras tidak mampu menembus permukaan tanah, bahkan justru menghanyutkan lapisan atas tanah subur, menyebabkan erosi, hilangnya kesuburan tanah, dan kemudian banjir di bagian hilir. Di tengah kondisi semacam ini, mereka hampir saja putus asa. Namun, di tengah keputusasaan, mereka berhasil membangun keteguhan serta solidaritas. Mereka bergandengan tangan, berbagi sumber daya yang tersisa dan pengetahuan tentang bagaimana bertahan hidup dengan sumber daya yang sangat minim. Masyarakat Kenya bekerja tanpa lelah bersama organisasi lokal dan internasional yang membawa bantuan dan solusi untuk konservasi air, pertanian yang tahan kekeringan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah kekeringan, masyarakat Kenya menghidupkan sebuah tradisi lama. Mereka menggunakan petak ololopoli, suatu teknik pengembalaan kuno yang digunakan oleh suku Masai di masa lalu. Teknik ini melibatkan pemagaran area rumput segar yang digunakan sebagai tempat pengembalaan anak sapi dan sapi yang lebih lemah yang tidak dapat melakukan perjalanan jauh. Plot ini dibuat dan ditandai dengan tiang besar berwarna putih, dan penggembalaan ternak hanya diperbolehkan di area ini selama periode tertentu. Di sisi lain, penduduk lokal juga menggali serangkaian lubang berbentuk bulan sabit atau padang di dalam tanah untuk membantu tanah menyerap lebih banyak air dan mendapatkan kesuburan. Lokasi dan spesies yang cocok untuk restorasi dipilih melalui penilaian kesehatan tanah dan vegetasi, serta penentuan prioritas oleh petani. Dan hebatnya, hanya dengan menggali lubang, area yang tadinya sangat tandus berubah menjadi lahan hijau.
Peningkatan vegetasi ini kemudian dilengkapi dengan penanaman pohon serta peningkatan pertanian dan wanatani. Hal ini dapat menarik berbagai jenis makhluk menakjubkan ke wilayah tersebut yang kemudian meningkatkan keanekaragaman hayati. Ketika tanaman serta pohon telah tumbuh, mereka membawa lebih banyak kelembaban ke udara yang membantu menciptakan awan, dan kemudian lebih banyak menimbulkan hujan. Pembaruan sistem perakaran dalam tanah membuat tanah menjadi lebih keropos sehingga air hujan lebih mudah untuk meresap, yang hal ini menyebabkan vegetasi semakin menyebar. Kemudian, ketika vegetasi telah menyebar, seluruh siklus restorasi lahan terus berlanjut. Mutu tanah di wilayah yang lebih luas akan terus meningkat, yang kemudian menghasilkan tumbuh-tumbuhan, dan tiba-tiba seluruh wilayah tersebut tumbuh subur dengan kehidupan. Dan hebatnya, siklus restorasi habitat yang indah, alami, dan berkelanjutan ini semuanya diwujudkan melalui beberapa intervensi sederhana. Sementara itu, di wilayah Dodoma di Tanzania, komunitas lokal telah bertahan selama bertahun-tahun dalam menghadapi peningkatan penggurunan, degradasi lahan, serta perubahan iklim. Dan untuk mengatasi semua masalah ini, mereka juga kembali pada tradisi lama yang disebut sebagai Kisikihai. Kisikihai, yang dalam bahasa Swahili berarti pohon hidup, adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan penanaman pohon dan teknik konservasi air untuk mengatasi kekeringan serta kerusakan lingkungan. Cara-cara yang dilakukan penduduk Tanzania melalui Kisikihai adalah penanaman pohon dan teknik konservasi air. Sebagaimana umum diketahui, pohon dapat membantu menjaga kelembaban tanah, meningkatkan kesuburan tanah, serta mengurangi erosi. Dengan penanaman pohon, Kisikihai berupaya mengembalikan ekosistem hutan yang sehat, yang sangat penting untuk menjaga ketersediaan air di daerah tersebut. Kisikihai juga mengajarkan masyarakat tentang teknik konservasi air, seperti pembuatan teras pada lahan pertanian untuk mengurangi erosi dan peningkatan penyerapan air, serta penggunaan sistem irigasi yang efisien untuk mengurangi pemborosan air. Akhirnya, melalui penerapan metode Ololopoli dan Kisikihai, masyarakat Kenya dan Tanzania dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap kekeringan, memastikan keberlanjutan sumber daya alam, dan mendukung ketahanan pangan dalam jangka panjang. Pendekatan ini mencerminkan kebijaksanaan tradisional dan pengetahuan lokal dalam menghadapi tantangan lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan ekosistem hutan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat melalui peningkatan akses terhadap air serta sumber daya alam lainnya.